Terpaksa menikahi nona muda. Bab 12, Malam Pertama. Selamat datang di Zona Novel Romantis. Pada akhirnya, Tama terpaksa menikah dengan Bella, pernikahan yang tidak ia inginkan sama sekali. Bahkan, apa yang ingin dihindari oleh Tama malah menjadi kenyataan. Entah apa yang dilakukan oleh papi Bella, hingga membuat Tama mengambil keputusan untuk menikahinya. Jika saja papi Bella tidak melakukan hal apapun padanya, Tama pasti tidak akan berada di sini, di pesta pernikahannya dengan Bella. Ya, beberapa jam yang lalu, mereka telah resmi menjadi sepasang suami istri baik, secara agama maupun negara. Semua itu, karena papi Bella yang menginginkan pernikahan mereka dipercepat saja. Tama tentu saja tak bisa berbuat apa-apa, karena kebutuhan proyeknya yang sudah mendesak. Selama acara resepsi itu, Tama hanya sesekali saja tersenyum. Ia tersenyum saat ada orang yang dikenalnya memberikan selamat padanya. Selebihnya, Tama memilih menampilkan wajah datar karena ia merasa tidak bahagia dalam pernikahan ini. Sedang Bella selalu saja menampilkan raut wajah bahagia, baik itu kepada orang yang dikenalnya maupun orang yang tidak dikenalnya. Lebih dari itu, Bella selalu menampilkan raut wajah bahagia karena pada akhirnya ia bisa menjauhkan Tama dari Talita, apalagi yang bisa membuatnya lebih bahagia jika harapannya akhirnya tercapai. Hari baik pada akhirnya akan segera dimulai, katanya dalam hati. Namun perkataannya itu hanya bertahan sebentar saja, karena saat mereka baru tiba di hotel tempat menginap mereka malam ini, Tama mendapat telepon dari tetangga Talita yang mengatakan kalau Talita masuk rumah sakit. Bella tentu saja melarang Tama untuk pergi, namun Tama malah mengindahkan larangan Bella padanya. Siapa kamu bisa melarang-larang diriku? Tama, kita baru saja menikah. Tidak baik jika malam pertama ini kamu malah menemui perempuan lain, ujar Bella mencoba menjelaskan. Kamu pikir aku peduli? Aku tahu kamu tidak akan peduli, tapi tolong kamu jaga perasaanku untuk malam ini. Jaga perasaan katamu? Bagaimana dengan perasaan aku? Apa kamu telah menjaganya? Jangan bawa-bawa perasaan di sini Bella, karena sampai kapanpun aku tidak akan punya perasaan padamu. Setelahnya, Tama segera meninggalkan Bella. Namun belum mencapai pintu keluar, Bella malah meraih tangan Tama dan sekali lagi melarangnya pergi. Jangan pergi, Tama. Lepas itu Tama menghentakkan tangan Bella, lalu beralih melihat Bella. Jangan mencoba mengaturku. Tama pun benar-benar pergi meninggalkan Bella dan segera menuju rumah sakit. Sesampainya di sana, Tama langsung saja pergi ke ruangan Talita. Di sana, ia melihat Talita yang nampak lemas dengan pergelangan tangan yang terlilit perban. Ya, Talita sengaja mengiris pergelangan tangannya untuk membuat Tama bertemu dengannya. Ia sengaja melakukannya untuk menunjukkan pada Bella kalau Tama masih menjadi miliknya meski Tama telah menikah dengan Bella. Talita, seru Tama sambil mendekat. Nak Tama, akhirnya kamu datang juga, ujar seorang wanita paruh baya yang membawa Talita ke rumah sakit. Untung saja ibu segera menemukannya. Kalau tidak Nak Talita pasti akan sulit untuk tertolong lagi. Terima kasih, Bu. Sama-sama Nak. Nak Tama, silakan duduk di sini karena ibu sudah mau pulang. Iya, Bu. Terima kasih sudah mengantar Talita ke sini. Sama-sama, Nak, ibu pulang dulu. Seperginya ibu itu, Tama segera duduk di samping Talita, memegang tangannya, lalu berkata dengan sangat pelan, yang syarat akan rasa penyesalan. Maafkan aku, Talita, maafkan aku. Merasa ada yang memegang tangannya, perlahan Talita membuka matanya. Hal itu pun membuat Tama senang, namun hanya sesaat saja, karena Talita mengatakan perkataan yang membuat Tama tercengang. Kenapa kamu datang? Maaf, Talita, maaf. Maaf katamu, aku tidak memerlukannya lagi. Sebaiknya kamu segera pulang, karena istrimu pasti sudah menunggumu.
Aku akan menemanimu malam ini. Tidak perlu, aku tidak membutuhkannya. Jika kamu tidak segera pergi, aku akan membuka perbanku ini. Ancamnya yang lagi-lagi ia sengaja, agar Tama kian membenci Bella. Baiklah, baiklah. Aku pergi malam ini. Besok aku akan menemuimu lagi. Tama pun segera pergi dari sana dengan perasaan yang diliputi oleh amarah, berbeda dengan Talita yang kini tersenyum jahat karena rencananya telah berhasil. Sudah sejam lebih berlalu, namun Tama tak kunjung menunjukkan dirinya. Bella pun memilih membersihkan diri dan melepaskan rasa lelahnya dengan cara berendam air hangat di bathtub. Ia berendam cukup lama sebelum ia mendengar suara pintu kamar yang dibuka secara paksa yang menimbulkan suara bising. Bella pun segera memakai bathrobe-nya dan berlalu keluar dari kamar mandi. Hal pertama yang ia lihat adalah Tama dengan baju yang sudah berantakan dan rambut yang telah acak-acakan. "Tama, kamu kenapa?" tanyanya yang penuh keheranan. "Kamu tidak perlu sok perhatian padaku. Apa maksudmu?" "Inikah yang kamu inginkan?" "Hah?" bentak Tama pada Bella. "Kamu kenapa, Tama?" "Aku tidak mengerti maksudmu," ujar Bella yang tak mengerti arah pembicaraan Tama padanya. "Kamu kira aku bodoh? Kamu sengaja bersikap cuek dan merasa dirugikan olehku agar papi kamu mengambil tindakan, sehingga mau tak mau aku menuruti keinginanmu. Sekarang kamu telah menang. Kamu telah mendapatkan apa yang kamu inginkan." Setelahnya, Tama mendorong Bella ke tembok, lalu menciumnya dengan kasar untuk menyalurkan kekesalannya. "Kamu memang telah mendapatkan diriku, tapi tidak dengan hatiku. Sampai kapanpun, aku tidak akan menyerahkan hatiku padamu. Aku akan membuat kamu menyesal telah menikah denganku. Aku akan membuat hidupmu menjadi tak tertahankan mulai sekarang," serunya. Tama lalu mendorong Bella, menghempaskannya di tempat tidur, dan kembali melumat bibir Bella dengan kasar. Tidak sampai di situ, Tama juga ikut meraba sekujur tubuh Bella dengan kasar hingga membuat Bella meringkik kesakitan. "Berhenti, Tama. Kamu menyakitiku," katanya berusaha melepaskan diri tadi rengkuhan Tama yang masih berada di atasannya. "Tidak, biar kamu merasakan rasa sakit yang kurasakan juga." Lagi, Tama kembali melumat bibir Bella dengan kasar, memberikan kiss Mike di leher Bella hingga memerah dan di bagian tubuh Bella yang lain. Bella sudah berusaha untuk melepaskan diri dari Tama, namun kekuatan Tama jauh lebih besar daripada dirinya. "Kita mulai penderitaanmu, Bella," katanya sambil tersenyum licik. Selanjutnya, Tama mulai menyentuh Bella dan memberikan keinginan Bella. Ini memang malam pertama yang Bella inginkan bersama dengan Tama, orang yang ia cintai. Tapi, Bella tidak pernah menduga kalau Tama akan melakukannya dengan cara yang kasar dan tak terduga seperti ini. "Kamu hentikan. Berhenti. Heh, bukannya ini yang kamu inginkan? Kenapa kamu malah menolaknya? Hah? Kumohon hentikan, Tama." Tanpa mendengar permohonan Bella, Tama melanjutkan aksinya pada Bella, seperti orang yang kerasukan. Tama tidak mendengarkan rintihan Bella. Ia bahkan semakin membuat Bella kesakitan, dengan menahan tangan Bella di atas kepalanya, sehingga membuat Bella pada akhirnya pasrah pada keadaan yang dibuat oleh Tama. To be continued. Bagaimana keadaan selanjutnya dari Bella? Penasaran? Ini dia sedikit kuplikan ceritanya. By Zona Novel Romantis, Bab 13, Bercak Darah. Ia pun perlahan beranjak turun dari tempat tidur yang terlihat kusut, namun baru saja ia ingin beranjak, ia malah mengandung kesakitan. Setelah duduk sebentar, ia pun perlahan-lahan turun dari tempat tidur, dengan membungkus tubuhnya yang masih polos dengan selimut putih, lalu berjalan ke arah kamar mandi untuk segera membersihkan dirinya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, agar kalian